Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd ayuhat talabah al ahibba zani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah fi hadzal liqa' insyaallah ta'ala nuwasil ma qad akhadna min darsina al madi ma yata'allaq bit tabarruk wal an insyaallah ta'ala nubayyin an tabarruk al bid'i bit tafsil. Tabarruk al bid'i bit tafsir. Qabla nabda labud نراجع شوية. التبرك معنى التبرك يعني طلب البركة، والبركة كثير الخير أو كثرة الخير واستمرار والزيادة، هذا هو البركة. ثم ما معنى التبرك هنا؟ تبرك بدعي هنا يعني التبرك بما لم يرد الدليل الشرعي يدل على جواز التبرك به. Kenapa dinamakan tabarruk al-bid'i? Karena tabarruk ini adalah tabarruk yang tidak ada dalil syar'i di sana yang menunjukkan ala jawazi tabarruk bihi. Dan orang yang bertabarruk seperti ini mu'taqidan, mereka memiliki keyakinan anallaha ja'ala fihi barakah, telah menjadikan di dalam hal-hal tersebut ada keberkahan di sana. Ataupun orang yang bertabarruk seperti ini tabarruk bi syai'il ladzi warada tabarruk bihi, ataupun seorang bertabaruk kepada sesuatu yang ada dalil di sana, ada berkahnya suatu hal tersebut, akan tetapi apa? Fi ghairi ma warada fi syar'i tabarruk bihi fi. Akan tetapi caranya bertabaruk itu salah atau menyelisih syariat sehingga masuk ke tabarruk al-bid'i. Kenapa dinamakan bid'i? Karena di sana lam yarid dalil syar'i yadullu ala jawazi tabarruk bihi. Enggak ada dalil yang menunjukkan atas tabarruk tersebut. Naam. Bismillah. At-tabarruk bid'i yanqasimu ila thalathati anwa'. Nau yang pertama adalah tabarruk mamnu' bil auliya'i was salihin. Bertabarruk kepada aulia dan orang-orang saleh. Ats-tsani at-tabarruk bil azman wal amakin wal asya'. Bertabaruk dengan suatu waktu, suatu tempat atau hal-hal tertentu. Ingat di sini apa yang membedakan di sini? Allati lam yarid fi syar'i ma yadullu ala masru'iyyati tabarruk biha. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya zaman, makan dan syai' ini memiliki keberkahan di sana. Enggak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, at-tabarruk bil amakin wal asya'ul fadilah. Bertabaruk dengan tempat-tempat ataupun sesuatu yang memiliki keutamaan. Sanubayyin bitafsil ba'da hadha ala naw' bin naw'. Bismillah. Nadkhul fi naw'il awal. At-tabarruk mamnu' bil awliya'i was salihin. Bertabaruk dengan aulia dan orang-orang saleh. Na'rif bi anna hunaka adillah kathirah tadullu ala masru'iyyati at-tabarruk bi jasad wa athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamada ka sya'rihi wa irqihi, seperti rambut beliau, keringat beliau, wa thiyabihi, bahkan baju beliau, wa ghairi dzalika min jasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa athari sallallahu alaihi wasallam. Lakinna as-su'al wa kayfa bi khilafi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghairu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-awliya'i was salihin na'rif falam yarid dalil sahih sarih. Enggak ada di sana dalil yang sahih dan sharih ya dulu ala masru'iyyati tabarruk. Enggak ada dalilnya bahwasanya seorang boleh meminta berkah kepada orang aulia was salihin, maupun bi ajsadihim wala atharihim, ataupun dengan bekas-bekas orang-orang aulia was salihin, wala an sahabatin wala an tabi'in, dan tidak ada riwayat pun ataupun athar pun dari sahabat ataupun tabi'in yang menjelaskan bolehnya untuk bertabaruk kepada aulia salihin. Dan kalau seandainya itu boleh, walau kana khairan, kalau itu boleh, la sabaquna ilaih, sungguh para sahabat dan orang-orang tabi'in akan mendahului kita ataupun orang-orang yang sekarang ini. Karena apa? Lihirsihim asyadid ala fi'li jami' anwa'il birri wal khair. Karena semangat mereka di dalam mencari kebaikan dan kebaikan. Kesimpulannya, fa ijma'uhum ala tarkit tabarruk bi jasadi wa athari ghairi sallallahu alaihi wasallam minas salihin, dan kesepakatan mereka bahwasanya untuk meninggalkan meminta berkah, mencari berkah dari jasad ataupun bekas-bekas dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu aulia ataupun orang-orang saleh, ini adalah dalil sharih sebagai bukti yang nyata bahwasanya hal tersebut tabaruk bi aulia was salihin itu apa? Ala admi masru'iyatihi, bahwasanya itu tidak disyariatkan di dalam agama
Islam, idan hukmuhu haram, la hunaka syariah, la hunaka dalil. ثم ما المثال على التبرك بالأولياء والصالحين؟ مثاله الأول التمسح بهم, mengusap-ngusap mereka, walabs siyabihim, ataupun mengenakan pakaian bekas mereka, aw syurbi, ataupun bekas minuman mereka, ba'da syurbihim talaban lil barakah. Ingat di sini titik beratnya adalah talaban lil barakah, beranggapan ada berkah di sana, mereka mencari keberkahan di sana. Jadi hati-hati yang sering bercanda, ini minumnya fulan, saya minumlah sisanya, insya Allah ada berkahnya. Intabih an hadal fi'l. Thumma tsani takbil kuburahum, takbil kubur, mencium kuburan mereka, wa tamassuh biha, ataupun mengusap-ngusap kuburan mereka, wa akhdit turab biha, ataupun mengambil tanah dari kuburan orang-orang saleh ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat di sini tetap talaban lil barakah, dalam niatan dengan i'tiqad mencari keberkahan di sana. Boleh enggak? La yajuz, mamnu. Limadha? Lianna lam yarid dalil sahih sarih ala masru'iyatihi, fahadha yukhalifu syar'illahi azza wa jalla. Fahadha an-naw' al-awwal at-tabarruk mamnu' bil awliya'i was salihin. Thumma athani, النوع الثاني التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء. هناك ثلاثة أشياء: zaman, tempat, dan sesuatu. Ingat di sini qismu tsani ini lebih cenderung ke ini. Lam yarid fi syar'i ma yadullu ala masru'iyat tabarruk biha. Enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal-hal tersebut ada berkah di sana. Wa min amthilati hadhil asya', dicontohkan di sini berkaitan tentang tempat-tempat, yaitu seperti tempat-tempat yang marra bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat lewat di sana, ataupun ta'abbudu lillahi fiha, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat beribadah di tempat tersebut ittifaqan min ghairi qasdin laha lidatihi, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki qasad, tujuan niatan untuk mengkhususkan tempat tersebut. Wa innama li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana mawjudan fi hadhil amakin. Akan tetapi hal tersebut bertepatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tempat tersebut. Waktu ta'abbudihi, kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di tempat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah. Walam yarid dalil syar'i yadullu ala fadli, akan tetapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan atas keutamaan sesuatu tersebut dari syar'i, menunjukkan keutamaan dari tempat-tempat tersebut. Seperti apa contohnya? Jabal Thur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beribadah di sana. Gharu Hira, pernah beribadah di sana. Jabal Arafat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak ada dalil di sana menunjukkan fadilah-fadilah tempat-tempat tersebut. Jadi kalau ada orang yang mencari berkah dari tempat-tempat ini, itu muskilahnya. Ataupun wal amakin allati marra biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aswarihi, di safarnya perjalanan Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu tempat, kemudian ada orang yang mencari berkah di tempat tersebut. Nah, ini muskilah. Ataupun tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang semisalnya. Jadi murni di qismu tsani ini adalah tidak ada dalil yang menunjukkan fadilah, ada keberkahannya akan hal tersebut, sehingga jelas ini masuk ke pembahasan tabarruk bid'i, jelas la hunaka dalil. Thumma ats-tsani at-tabarruk bi ba'dil asjar, ataupun waktu di sini. Kalau waktu enggak disebutkan di sini ya. Waktu contohnya seperti malam Jumat Kliwon apa dan semisalnya, ataupun yang lainnya, satu Syuro, mengkhususkan waktu-waktu tersebut ataupun mencari berkah di waktu-waktu tersebut. Nah, itu nggak boleh. Jumat Kliwon, mencari berkah di sana. Nggak ada dalil di sana. Kemudian asani at-tabarruk bi ba'dil asjar, meminta berkah kepada benda-benda mati seperti ahjar ataupun tiang-tiang ataupun abar, sumur-sumur ataupun mata air, yang mana sebagian masyarakat yadunnu ba'dul amah anna laha fadlan, memiliki sebuah keutamaan. Tapi itu siapa? Masyarakat, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat, bukan tabi'in ataupun orang-orang yang berilmu, dan tidak ada dalil di sana. Ingat sini tidak ada dalil di sana. Yara ahaduhum ru'ya, ataupun dicontohkan di sini
contohnya salah seorang di antara mereka melihat dalam mimpi mereka anna hadhihi syajarah aw hadzal hajar mubarakun, bahwasanya pohon ini ataupun batu ini memiliki berkah. Siapa? Orang biasa. Bisa jadi mimpinya datang dari setan. Selama itu bukan dalil, tidak bisa dijadikan sandaran bahwasanya pohon itu ataupun batu itu memiliki sebuah berkah. Ataupun ya'taqiduna anna nabiyyan, hanya i'tiqad, keyakinan semata tanpa dibangun di atas dalil bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, entah nabi siapa itu, ikhtasala fitil kalbir, pernah mandi di sungai tersebut ataupun mata air tadi. Aw anna shakhsan ikhtasal fihi fashwa, ataupun pernah mendengar cerita yang enggak jelas riwayatnya bahwasanya seorang pernah mandi di situ kemudian dia sembuh dari penyakitnya wa nahwi dzalik. Al-muhim al-khulasatu fi hadha an-naw' yani an-naw' ats-tsani bi anna at-tabarruk bil azman wal amakin wal asya' huna mamnu'un. Limadha? Lianna hadhihi al-azman wa kadzalika al-amakin wal asya' la hunaka dalil yadullu ala barakatihi aw tadullu ala fadlihi, lidzalika yadkhulu fi an-naw' at-tabarruk aw fil qism tabarruk al-mamnu' aw tabarruk al-bid'i. Fa hadha an-naw' الثاني. ثم النوع الثالث لا فهذا خلاصة من النوع الثاني قبل أن ندخل في النوع الثالث. لا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون, tidak diragukan lagi tabaruk dengan sesuatu tadi, benda-benda tadi, dengan berbagai macam perbuatan tabaruk dengan mengusap ataupun mencium ataupun mandi di situ ataupun yang lainnya, itu adalah muharramun bi ijma' ahli ilmi, diharamkan secara ijma' oleh ahlul ilmi, wala yaf'aluhu illal juhal, dan tidak dilakukan kecuali orang-orang yang bodoh, ba'id an dinillahi azza wajal. Limadha? Kenapa bisa dikatakan haram? Li'annahu ihdatsu ibadat laisa laha aslun fi syar'i. Karena apa? Karena itu ada ihdatsu ibadat, membuat ibadah yang mana tidak ada dasar di dalam syariat, enggak ada dalil di sana membuat ibadah. Dan kita tahu bahwasanya al-aslu fil ibadah haram hatta dalla dalil ala masyru'iyyatihi. Fahadal awal. Thumma athani wali'annahu min a'zami asbabil wuqu' fi syirkil akbar. Karena hal-hal tersebut bisa mengantarkan seseorang ke dalam syirik akbar, yakni qad yakun mukharrij anil Islam. Thumma mad dalil? Ad-dalil al-masyhur dalil mathur mimma rawahu Abu Waqid al-Laythi yata'allaq bi dzati Anwad, yang mana dikisahkan di riwayat beliau tatkala itu kaum muslimin atau ini kharajna nama Abu Waqid al-Laythi dan para sahabat ketika itu yang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar sebelum Hunain, mereka itu baru masuk Islam atau Islamnya masih sebentar, baru masuk Islam belum lama. Walil musyrikin as-sidrah, dan kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yaqufuna haulahu wa yunawwituna biha aslihatuhum, menggantungkan senjata mereka dan perbendaharaan mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha Datu Anwad, yang disebut dengan namanya Datu Anwad. Famararna bisidratin, dan ketika itu juga kami melewati sebuah sidrah. Sidrah itu pohon besar yang rindang, teduh. Fakulna, maka kami katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwad kama lahum Datu Anwad. Duhai Rasul, betapa indahnya kalau seandainya engkau menjadikan kami Datu Anwad sebagaimana mereka memiliki Datu Anwad. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Hadza kama qalat Banu Israil, perkataan kalian ini seperti perkataan kaum Bani Israel di dalam surat Al-A'raf, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguhnya kalian ini kaum yang masih jahil. Bagaimana mungkin kalian ingin melakukan sunnah-sunnah kaum terdahulu yang kita tahu bahwasanya kaum terdahulu hancur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Fahadha huwa at-tabarruk bil azman wal amakin wal asya' alladhi la dalil ala barakatihi wa fadlihi. Thumma as-su'al yata'allaq bihadha, wa kayfa bihajaril aswad wa ruknul yamani, wa kayfa bihajaril aswad wa ruknul yamani na'rif bi anna al-muslimin yuqabbilun.
indal hajj wa indal umrah? Al-jawab, wa mashul hajaril aswad wa kadhalika takbil wa kadhalika al-mashhur ruknul yamani fi asna'it tawaf. Itu apa? Jawabannya ada dua di sini. Innama huwa min babit ta'abbudillah. Itu hanya sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dan itu juga sebagai bentuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di sana ada sebuah perkataannya Umar bin Khattab yang berkenaan tentang Hajar Aswad. Ia mengatakan, inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Aku ini tahu bahwasanya engkau wahai Hajar Aswad enggak memiliki mudarat ataupun manfaat, enggak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kemudian apa yang dikatakan Umar, walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalau andai aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku enggak bakalan menciumnya. Karena apa? Ini hanya batu. Tapi karena dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melakukannya, dan kaum muslimin melakukan itu berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa tabarrukan, laisa tabarrukan, laisa tabarrukan. An-naw' tsalis al-akhir. Naw' tsalis min at-tabarruk bid'i tabarruk bil amakin wal asya' fadilah. Bertabaruk dengan tempat-tempat ataupun sesuatu yang memiliki keutamaan. Tapi kita lihat di sini, apa yang menjadikan dia masuk ke tabaruk bid'i. Waradat nusus syar'iyyah katsirah tadullu ala fadlin wa barakatin. Di sana banyak nas-nas yang menunjukkan atas keutamaan dan barokah sesuatu hal. Katsir minal amakin, ada tempat-tempat, waktu-waktu ataupun sesuatu. Seperti apa? Kal Ka'bah, asyad di sini contoh seperti Ka'bah, seperti Masjid Salasah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, salat fiha. Wa katsirun minal azman, dan waktu-waktu kalailatul qadar wa yaum arafah, di sana memiliki keutamaan, berkah di sana. Wa katsirun minal asya'il ukhra, dan begitu hal-hal seperti ma' Zamzam. Kita tahu ma' Zamzam memiliki berkah, keutamaan. Wa waktu sahur lis-sha'im wa tabqir fi talab rizqi fi sabah, waktu sabah. Lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di waktu pagi mereka. Wa ghairi dzalika minal asya'. Kemudian itu kan berkah, tapi kenapa termasuk ke at-tabarruk bid'i di sini? At-tabarruk bi hadhil asya' yakunu bi fi'lil ibad. Lihat di sini, tabarruk dengan hal-hal ini yaitu dilakukan dengan sebuah ibadah ataupun yang lainnya, mimma warada fi syar'i ma yadullu ala fadlihi fiha. Ini bisa dikatakan benar sesuai mengambil berkah dari hal tersebut kalau dilakukan dengan ibadah ataupun hal-hal lainnya yang warid di sana syariat ataupun dalil yang menunjukkan keutamaan di sana. Akan tetapi faman tabarraka bil azman wal amakin wal asya' allati warada nusus, yang ada dalilnya di sana menunjukkan keutamaan dan berkahnya, dengan apa? Bitakhsisi bi ibadat, dengan mengkhususkan sebuah ibadah ataupun ibadah-ibadah khusus, atau tabarrukat muayyanah, ataupun ngalah berkah dengan hal-hal tertentu, dan ternyata pengkhususan ibadah tersebut dan ngalah berkah yang muayyanah tersebut tidak ada dalil syar'i di sana dulu ala takhsisiha, terhadap pengkhususannya, faqad khalafal masyru', telah menyelisih apa yang disyariatkan di dalam agama Islam, dan secara tidak langsung adalah ahdath bid'ah laisa laha aslun fi syar'i. Dia telah membuat sebuah bid'ah, hal yang baru di dalam ibadah. Jadi ini harus semuanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahur lis-sha'im, ya maksudnya waktu sahur itu kan senggang tuh, segitu waktunya, itu berkah. Antum gunakan apapun ibadah di sana, insya Allah mendapatkan berkah. Jadi nggak boleh pokoknya kalau sahur antum harus ngaji, nggak bisa. Kalau mengkhususkan hal-hal seperti itu dan memiliki keyakinan bahwasanya itu pengkhususan, seperti ma'un zamzam itu memiliki berkah, jadi diminum harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, hal-hal ini itu yang menjadikan bid'ah di sana. Kalau dilakukan dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang telah dijelaskan di syariat Islam, itu tidak mengapa. Kemudian
Contohnya di sini bitabarruk yatabarruk bi jidranil Ka'bah. Contohnya bertabaruk dengan jidran Ka'bah, temboknya Ka'bah, bitakbiliha au masyiha, dengan menciumnya ataupun masyiha. Kita tahu di Masjidil Haram itu ada keberkahan di sholat di situ. Nah, kalau kita sholat berarti kita menjalankan tabarruk as-sahih. Limadha? Lianna qad dalla dalil alih. Tapi kalau ini masah Ka'bah, takbil Ka'bah, hunaka dalil. Fahada yaqa fi at-tabarruk al-bid'i tabarrukan minha. فهذا أستطيع أن ألقي لكم في هذا اللقاء. أقول جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.